Halo semuanya, apa kabar? Masih bersama saya Sandika Galih di seri mengenai belajar dasar pemrograman dengan JavaScript. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang dinamakan dengan control flow atau alur kendali dari sebuah program. Apa itu control flow atau alur kendali? Kita lihat dulu hal berikut ini ya. Jadi, di dalam pemrograman ada yang disebut dengan normal flow atau alur normal. Maksudnya begini. Jadi, apabila program kita memiliki lebih dari satu statement, dan pasti begitu ya, program kita pasti memiliki lebih dari satu statement, maka statement tersebut akan dieksekusi dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Ya, contohnya jika kita mempunyai program sederhana seperti ini, di mana di dalamnya terdapat 5 buah statement ya, maka statement ini akan dieksekusi dari atas ke bawah, ya, sehingga hasilnya akan menampilkan dialog alert halo, lalu nama, lalu saya, Sandika, dan terakhir Galih. Nah, alert ini tidak akan tertukar dan akan berjalan setelah statement sebelumnya selesai dieksekusi. Begitu. Atau kita lihat contoh lain berikut ini. Nah, ini juga sama ya. Jadi, jika kita punya 2 buah statement seperti ini, maka statementnya akan dieksekusi dari atas ke bawah. Meskipun nanti akan berhenti dulu di statement prompt ini dan menunggu sampai user selesai menuliskan sesuatu di kolom inputan dialog promptnya. Nah, tapi begitu usernya menekan tombol OK, maka program akan kembali berjalan untuk mengeksekusi statement berikutnya. Begitu ya, paham ya? Nah, ilustrasi eksekusi program tersebut bisa kita gambarkan sebagai panah seperti berikut ini. Ya, jadi mulai dari statement yang paling atas, lalu turun ke bawah. Begitu. Nah, nanti pada saat kalian membuat program, alur program atau control flow-nya itu tidak harus seperti itu. Bisa saja kita mengatur agar alurnya tidak lurus dari atas ke bawah. Karena mungkin aja ada baris program atau statement yang tidak ingin kita eksekusi karena hal tertentu, begitu. Untuk melakukan hal tersebut, dibutuhkan sesuatu yang dinamakan dengan pengulangan dan pengkondisian. Nah, 2 hal inilah yang nantinya dapat mengatur alur dari program kita. Ya, coba kita bahas satu persatu. Ini yang pertama, pengulangan, ya, atau yang juga dikenal dengan loop atau iteration atau iterasi. Nah, ini adalah sebuah konsep untuk mengerjakan atau mengeksekusi sebuah statement yang sama lebih dari satu kali atau berulang, ya. Jadi jika tadi ilustrasi dari normal flow itu seperti ini, panah lurus ke bawah, maka ilustrasi untuk konsep pengulangan itu berbeda. Ya, kita bisa lihat seperti ini. Ya, jadi jika program kita sedang mengeksekusi serangkaian statement dari atas ke bawah, lalu nanti pada satu titik ada statement yang ingin kita lakukan secara berulang, ada banyak statement yang sama yang ingin kita lakukan lebih dari satu kali, maka kita akan lakukan dulu pengulangannya. Ya, pengulangan pada statement tersebut sampai selesai. Ya, lalu baru setelah itu kita lanjutkan lagi ke statement berikutnya. Begitu ya. Nah, sintaks pengulangan pada JavaScript itu ada banyak. Ada yang namanya for, while, ada juga yang namanya do, while. Nah, sintaks ini nanti akan kita bahas lebih detail di video yang akan datang ya. Contoh paling sederhananya seperti ini. Nah, misalkan kita punya beberapa statement seperti berikut ini, dan kalau kalian lihat, ada statement yang sama dan ada statement yang berbeda. Ya, kalau kalian lihat kita di sini akan mengeksekusi sebuah alert yang bertuliskan hello world itu lebih dari satu kali. Ya, ini sebanyak 5 kali. Nah, ini kita bisa ganti penulisan alert yang berisi hello world ini dengan sebuah sintaks seperti ini. Jadi di sini kita menggunakan keyword for agar kita dapat melakukan pengulangan pada sintaks yang ingin kita eksekusi berulang kali. Jadi cara menulisnya seperti ini. Sekali lagi detailnya ini akan kita bahas di video yang akan datang. Ya, tapi ini menghasilkan hasil yang sama seperti sintaks sebelumnya. Begitu ya, ini untuk pengulangan. Kalau kalian mau coba silahkan tulis aja sintaks ini pada file JavaScript kalian. Nah, selanjutnya adalah konsep pengkondisian. Atau ada yang menyebutnya juga percabangan. Ya, ini sama aja. Nah, percabangan ini adalah sebuah keadaan di mana program kita bisa memilih untuk mengeksekusi statement yang berbeda
berdasarkan kondisi yang diberikan. Ya, jadi ilustrasinya kalian bisa lihat seperti ini. Ya, sama seperti sebelumnya, setelah kita mengeksekusi serangkaian statement pada program kita dari atas ke bawah, nanti pada satu titik program kita akan diberikan sebuah kondisi. Nah, nanti jika kondisi tersebut menghasilkan nilai true misalnya ya, maka selanjutnya akan mengeksekusi statement yang berada di bawahnya. Begini. Tapi, jika kondisi tadi menghasilkan nilai false, maka yang dieksekusi adalah statement yang lain, misalnya seperti ini. Ya, jadi ada statement yang tidak dikerjakan. Baru nanti selanjutnya seperti biasa melanjutkan statement berikutnya. Nah, untuk pengkondisian juga ada beberapa sintaks yang harus kita pahami. Ya, ada yang namanya if, ada yang namanya if, lalu else, ada juga if, else if, lalu else, dan terakhir ada yang disebut dengan switch. Ya, kita lihat contoh sederhananya seperti ini. Sekali lagi, penjelasan mengenai pengkondisian ini akan kita bahas lebih detail lagi di video yang akan datang. Ini kalian bisa lihat ya, ceritanya kita punya sebuah program sederhana untuk melakukan pengecekan apakah sebuah bilangan itu adalah bilangan genap atau bilangan ganjil. Jadi yang pertama, kita akan minta dulu agar user memasukkan sebuah angka dan kita simpan ke dalam variabel angka. Nah, lalu kita lakukan pengecekan menggunakan keywordnya if. Atau kita baca yang gini, jika angka yang dimasukkan tadi dibagi 2, sisa baginya adalah 0, nah maka dia adalah bilangan genap. Tapi jika sisa baginya tidak sama dengan 0, maka dia akan masuk ke bagian yang else ini. Sehingga yang akan tampil adalah bilangan ganjil. Ya, sederhananya seperti ini. Mudah-mudahan kalian paham. Baik, jadi itu ya penjelasan singkat mengenai control flow atau alur program pada JavaScript. Mudah-mudahan bisa jadi pengantar untuk nantinya kita akan bahas mengenai masing-masing sintaks untuk pengulangan dan pengkondisian tadi. Oke, seperti biasa, buat kalian yang suka dengan videonya, silahkan klik like. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya nanti nggak ketinggalan untuk mengikuti video-video selanjutnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah videonya. Saya dengan senang hati membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Sampai sini dulu video kali ini ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali. Dan satu lagi, jangan lupa titik koma.